Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Anggi Lutfiani, NIM K3318005, Larissa Vidya, NIM K3318017, Laili Nur Fadlilah, NIM K3318039, Muhammad Nasiruddin, NIM K3318047, Nila Arias, NIM K3318053, dan Revisa Nova NIM K3318065. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum dengan judul pembuatan asam asetil salisilat yang memiliki tujuan untuk membuat aspirin atau asam asetil salisilat. Selanjutnya adalah prosedur kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama, merangkai alat reflux. Yang kedua, memasukkan 1 gram asam salisilat, 4 mili asetal anhidrat, dan 4 tetes H2SO4 ke dalam labu alas bulat. Setelah itu memasukkan magnetic stirrer, lalu merefleks selama 8-10 menit. Setelah itu melepas rangkaian alat, lalu memindahkan larutan ke dalam gelas beaker, serta mendinginkannya ke dalam penangas yang berisi es batu. Setelah terbentuk kristal, menambahkan 5 mili aquades dan menyaringnya menggunakan kertas saring. Yang terakhir, mendinginkan kristal dan menyimpannya ke dalam eksikator selama kurang lebih 24 jam, lalu menimbang massa kristal. Jadi setelah semua bahan itu dicampurkan ke dalam labu alas bulat, itu dihasilkan larutan berwarna coklat bening. Kemudian setelah dilakukan reflux selama 10 menit, dihasilkan larutan berwarna krem. Kemudian setelah didinginkan, disaring dan dicuci dengan aquades, itu dihasilkan endapan berwarna krem yang sedikit lebih putih atau lebih bersih. Kemudian dikeringkan dalam eksikator selama beberapa hari dan dihasilkan kristal aspirin berwarna krem yang sedikit lebih putih dengan berat sebesar 2,38 gram dan massa kertas saringnya itu 0,56 gram, sehingga didapatkan massa kristal aspirinnya sebesar 1,82 gram. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, itu didapatkan rendemen kristal aspirin sebesar 34,21%. Ini saya akan menjelaskan mengenai teori singkat dari pembuatan asam asetil salisilat. Percobaan ini berjudul pembuatan asam asetil salisilat yang bertujuan untuk membuat aspirin atau asam asetil salisilat. Prinsip dasarnya yaitu reaksi esterifikasi pada pembuatan aspirin dari asam salisilat dan asam asetat anhidrat. Ester itu merupakan turunan asam karboksilat yang gugus OH dari karboksilnya itu diganti dengan gugus OR dari alkohol. Dalam percobaan ini menggunakan asam salisilat dan asam asetat anhidrat. Reaksi pembentukannya itu disebut reaksi esterifikasi. Esterifikasi berkatalis asam itu bersifat reversibel. Anhidrida asam adalah turunan dari asam yang mengambil dari 2 gugus karboksil dan menghubungkan fragmen-fragmennya. Esterifikasi terjadi apabila asam karboksilat dipanaskan dengan alkohol primer atau alkohol sekunder. Aspirin itu merupakan salah satu jenis non-steroidal anti-inflammatory drugs yang digunakan untuk pengobatan nyeri ringan sampai dengan sedang. Aspirin juga dapat digunakan sebagai antipirestik, antiinflamasi, dan antikoagulan. Pembuatan aspirin ini juga menggunakan metode rekristalisasi. Rekristalisasi adalah pemisahan bahan padat berbentuk kristalin. Juga digunakan metode reflux, yang artinya adalah jenis ekstraksi untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap. Kesesuaian teori pada judul kali ini. Nah, berdasarkan percobaan didapatkan massa aspirin sebesar 1,82 gram dengan besar rendemen sebesar 34,21%. Hal ini tidak sesuai dengan teori karena berdasarkan teori massa aspirin murni sebesar 1,296 gram dengan rendemen sebesar 24,36% dengan warna kristal putih, sedangkan berdasarkan percobaan didapatkan warna kristal putih sedikit krem. Nah, ketidaksesuaian teori ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena kurang telitinya praktikan, karena alat dan bahan yang kurang steril atau sudah terkontaminasi, serta proses penghabluran yang tidak sempurna dikarenakan waktu yang kurang lama sehingga kristal kurang menghablur dengan sempurna.
Kesimpulan yang pertama, asam asetil salisilat adalah suatu jenis obat dari keluarga salisilat yang digunakan sebagai analgesik terhadap rasa sakit atau rasa nyeri, antiinflamasi, dan antikoagulan. Yang kedua, reaksi pembentukan aspirin adalah asam salisilat dengan asam anhidrat asetat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis menghasilkan aspirin dan asam asetat. Yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan diperoleh massa aspirin murni sebesar 1,82 gram, rendemen sebesar 34,21% dan warna aspirin yaitu putih. Sedangkan menurut teori diperoleh massa aspirin murni sebesar 1,304 gram, rendemen sebesar 24,511%. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian teori. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.